Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator. Dan kali ini saya masih akan tetap berbagi informasi tentang bisnis. Kebetulan juga bisnis kali ini masih terkait dengan produk jagung dan turunannya. Jadi kalau kemarin kita membahas masalah jungle jagung, kemudian jagungnya sendiri. Nah, kali ini kita akan tetap bahas masalah jungle jagungnya. Selama ini, kalau kita melihat jungle, ada beberapa pola pikir yang sudah berubah kalau kita lihat video-video kita sebelumnya. Jadi yang paling mendasar atau paling dasar adalah jungle jagung itu penyelesaiannya ya dibakar gitu ya. Paling mudah dan paling banyak dilakukan masyarakat kita. Kemudian yang kedua, ada yang mengupayakan menjadi media menanam jamur dengan memperbanyak kumbung gitu ya, sehingga muncul jamur jungle jagung. Memang lebih gurih rasanya dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi jamur jungle model kumbung yang ditanam di Indonesia ini masih belum final karena di situ masih banyak masalah yang belum terselesaikan. Cara penyimpanannya yang memang agak sedikit beda gitu ya, agak sedikit repot untuk orang yang tidak punya kulkas gitu ya, atau dijual di pasar juga kalau nggak ada freezernya juga repot gitu ya. Jadi belum final. Kemudian yang berikutnya diekspor. Nah, diekspor ini ada dua macam pilihan, untuk pakan ternak dan juga untuk media menanam jamur. Media menanam jamurnya memang beda dengan yang ada di Indonesia, sehingga di Korea dan Jepang tentu hasilnya lebih bagus jamurnya, dan lebih bagus dan hasilnya juga lebih banyak gitu ya. Nah, itu yang sudah terbangun. Nah, yang terakhir ini, atau bukan terakhir, yang terbaru tentang memanfaatkan jungle jagung ini menjadi plastik organik. Jadi jungle jagung ini dijadikan tepung halus gitu ya, kemudian diproses sedemikian rupa sehingga menjadi bioplastik atau plastik organik. Nah, plastik organik itu seperti apa? Simak terus video ini, jangan skip supaya Anda mendapatkan informasi secara lebih lengkap dari segala sisi gitu ya. Oh ya, jangan lupa juga untuk Anda yang belum subscribe terlebih dahulu. Kemudian tekan tombol loncengnya supaya nanti Anda akan mendapatkan notifikasi informasi-informasi terbaru dari channel ini, sehingga Anda tidak ada ruginya karena dapatkan ilmu baru gitu ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol like, kemudian share video ini ke teman-teman Anda, ke komunitas Anda, di medsos, di Facebook, di WhatsApp, dan juga yang lainnya, supaya teman-teman Anda yang membutuhkan informasi ini bisa terbantu. Baik teman-teman, kita segera masuk ke inti pembahasan tentang bagaimana jungle jagung ini bisa menjadi bioplastik atau plastik organik gitu ya. Nah, ini awalnya begini. Jadi ada keprihatinan terhadap sampah gitu ya. Ya, dua sampah tentu saja. Keprihatinan terhadap sampah plastik, juga keprihatinan terhadap sampah jungle jagung itu sendiri. Keprihatinan sampah plastik itu begini. Selama ini kita banyak menggunakan produk plastik untuk berbagai keperluan kita sehari-hari ya. Mulai dari tas plastik, kemudian plastik pembungkus untuk makanan dan buah. Nah, sampahnya itu teman-teman, kalau dibiarkan dibuang ke sungai, kemudian hanyut sampai ke muara di laut, ataupun di tanah, dibuang di pekarangan rumah, sampah plastik itu akan terurai atau akan hancur kalau sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun baru bisa hancur gitu ya. Nah, ini kan keprihatinan tersendiri karena akan bisa menjadi polusi tanah, polusi air sampai beberapa generasi yang akan datang. Nah, itu keprihatinan terhadap sampah plastik gitu ya. Kemudian yang berikutnya, keprihatinan terhadap sampah pertanian, khususnya jagung gitu ya. Nah, selama ini kan dibakar gitu ya, kemudian menumpuk di mana-mana. Nah, kemudian dari teman-teman Politeknik Universitas Negeri Jember ini mendapatkan ide bagaimana bisa mengumpulkan sampah-sampah organik dari pertanian itu untuk menjadi sebuah plastik, tetapi
plastiknya plastik organik atau bioplastik gitu ya. Sehingga akhirnya dibuatlah sebuah penelitian. Dan dari beberapa penelitian yang berlangsung itu akhirnya didapatkan eh, bioplastik ya dari bonggol jagung itu. Jadi bonggol jagung itu atau bonggol jagung itu kemudian digiling sampai halus betul gitu ya. Bukan penggilingan seperti yang diekspor, beda. Ini lebih halus lagi, seperti halusnya tepung itu ya. Jadi kan sangat halus sekali. Nah, dari hasil yang sangat halus sekali itulah kemudian eh, ditambah dengan beberapa bahan lain. Di antaranya bahan lainnya itu adalah bahan-bahan organik juga, seperti ekstrak kulit kopi gitu ya. Kemudian juga ada beberapa bahan organik yang lainnya, semuanya organik. Nah, setelah ada serbuk atau tepung dari janggal jagung, kemudian dicampur dengan ekstrak kulit kopi itu, yang juga banyak ada di Jember ya, dibuang-buang gitu ya. Nah, kemudian dicampur dengan beberapa bahan lainnya, bahan cair lainnya, sehingga menjadi cairan kental. Nah, cairan kental itu kemudian dituangkan di bejana kaca itu ya, cetakan plastik itu. Nah, kemudian di oven selama 1 jam. Nah, setelah di oven selama 1 jam itulah menjadi produk produk plastik organik atau bioplastik. Nah, tujuan tercapai karena dengan menjadi sebuah plastik organik ini maka fungsinya bermacam-macam. Bisa, yang pasti menggantikan plastik ya. Bisa digunakan untuk pembungkus buah. Jadi selama ini buah kan karena dibungkus dengan plastik gitu ya, dengan styrofoam kalau buah satu persatu itu. Nah, itu kan kalau menggunakan plastik yang kimia atau styrofoam itu kan dibuang kemudian kan mengurainya agak lama. Nah, tapi kalau dengan menggunakan bioplastik dari bonggol jagung ini atau plastik organik dari bonggol jagung ini, maka plastik itu bisa dimakan gitu ya. Ya tentu saja kalau sudah kotor ya nggak bisa dimakan, tapi dibuang terurainya cepat, beda dengan plastik biasa. Jadi misalkan begini, ini bioplastik dari bonggol jagung dipakai untuk membungkus buah apel atau buah pir gitu ya. Kemudian kotor, kena debu, kena apa, ya sudah dilepas plastiknya, dibuang. Itu sama-sama dibuang sih, tetapi terurainya akan sangat cepat dibandingkan dengan plastik biasa. Nah, itu ramah lingkungannya di situ. Nah, kalau kemudian misalkan dibuat untuk pembungkus kue, misalkan dibuat pembungkus kue lemper atau kue dodol atau kue yang lainnya, itu kan di ruang tertutup sehingga kebersihannya masih bisa terjaga. Nah, itu bisa langsung dimakan sama plastiknya tadi yang terbuat dari bonggol jagung dan kulit kopi tadi itu ya. Nah, itu yang membedakan dengan plastik-plastik yang lainnya. Nah, ini teman-teman yang diproduksi oleh yang dibuat oleh teman-teman dari Politeknik Universitas Negeri Jember. Sudah dilakukan pembuatan plastik semacam itu. Nah, ya dengan harapan semacam ini akhirnya nanti akan muncul produk massal gitu ya. Karena kan bagaimanapun juga semua produk yang diproduksi massal itu awalnya dari produk-produk prototipe semacam ini. Kalau sekarang sudah dibuat dan sudah jadi, maka tinggal nanti bagaimana produksi massalnya. Dan itu yang nanti akan bermanfaat untuk dunia bisnis, juga untuk masyarakat. Oke teman-teman, ini informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.